Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Natantra dengan NIM 2020-55-2020-59. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi keluaran Sistem Informasi Geografis dengan mata kuliah Analisis dan Pemodelan Spasial dengan dosen pengampu yaitu Bapak Erwin Eskom MKom. Untuk materi pertama yaitu data output sistem informasi geografis. Data output pada sistem informasi geografis yang dihasilkan dari data-data input yang diambil adalah peta atau maps, kartografis output, spasial multimedia, non-kartografis output. Pertama yaitu peta atau maps. Pengertian dari peta adalah suatu gambaran atau lukisan yang menampilkan keseluruhan bentuk fisik permukaan bumi suatu wilayah. Nah, gambar di samping merupakan contoh peta sebagai hasil sistem informasi geografis. Berikut adalah jenis-jenis peta. Yang pertama adalah peta umum. Nah, peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Peta umum ini memuat semua penampakan yang terdapat di suatu daerah, baik penampakan alam maupun penampakan sosial budaya. Jenis peta umum yaitu peta topografi, peta kartografi, peta kartografi, peta Indonesia, dan peta dunia. Jenis selanjutnya yaitu peta khusus atau peta tematik. Disebut peta khusus atau tematik karena peta tersebut hanya menggambarkan satu atau dua penampakan pada permukaan bumi yang ingin ditampilkan. Dengan kata lain, yang ditampilkan berdasarkan tema tertentu. Nah, contoh dari peta khusus seperti peta curah hujan dan peta kepadatan penduduk. Submateri selanjutnya adalah kartografis output. Pengertian dari kartografi adalah mengumpulkan dan menganalisa data dari lapangan yang berupa unsur-unsur permukaan bumi dan menyajikan unsur-unsur tersebut secara grafis dengan skala tertentu sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat jelas, mudah dimengerti, dan dipahami. Nah, kartografi sangat berhubungan erat dengan sistem informasi geografis. Kartografis dan sistem informasi geografis saling mempengaruhi, terutama dalam kegiatan pemetaan. GIS mempercepat dan mempermudah proses pembuatan peta dengan mengembangkan berbagai kemungkinan mengenai apa yang dipetakan, apa bentuk peta yang diambil, siapa yang membuat dan menggunakan peta, dan bagaimana peta digunakan. Submateri selanjutnya adalah spasial multimedia. Multimedia spasial merupakan sebuah peta kartografis yang dilengkapi dengan elemen multimedia, di mana terdapat beberapa SIG menawarkan fasilitas untuk layar dan pemutaran multimedia untuk melengkapi citra kartografi. Nah, gambar di samping merupakan contoh output sistem informasi geografi multimedia. Submateri selanjutnya yaitu non-kartografis output. Output pada non-kartografi merupakan output yang berupa tabel dan chart. Nah, gambar di samping merupakan contoh output SIG non-kartografis. Nah, terdapat juga hardware yang dapat digunakan untuk menghasilkan data-data output adalah sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu elemen dasar peta. Peta sebagai keluaran utama dari suatu sistem informasi geografis menurut Robinson Dedekas 1995 dalam Hewitt 2006. Dalam desainnya wajib terdiri dari 6 elemen kunci, yaitu pertama frame referensi, kedua proyeksi yang digunakan, ketiga fitur yang dipetakan, keempat tingkat generalisasi, kelima anotasi yang digunakan, dan keenam penggunaan simbolisasi. Komponen peta yang didasarkan pada 6 elemen kunci adalah sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Materi selanjutnya yaitu mekanisme output delivery. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, peta menjadi bukan satu-satunya keluaran dari suatu sistem informasi geografis. Dikenal dua mekanisme output delivery pada suatu sistem informasi geografis,
yaitu permanent output atau hard copy dan keluaran berupa soft copy. Dilansir dari HIWDDK 2006, mendeskripsikan beberapa mekanisme output delivery baik berupa aplikasi yang berbasis desktop, aplikasi yang berbasis WebGIS, seperti Visual Field Course, seperti pada gambar yang terlihat di samping ini, merupakan aplikasi berbasis WebGIS, yaitu Virtual Field Course, dan aplikasi Virtual Reality GIS. Nah, contoh lain output delivery yang berbasis WebGIS adalah aplikasi Google Maps with Street View dan aplikasi Google Earth Terrain View. Aplikasi Street View memungkinkan pengguna secara visual mengetahui dan mengamati kondisi pada suatu jalan di seluruh dunia secara real-time, di mana visualisasinya tidak hanya dalam bentuk peta, tapi juga merupakan visualisasi kondisi jalan yang di-capture melalui kamera secara langsung. Nah, aplikasi Google Maps with Street View dapat dilihat pada gambar A di samping. Adapun aplikasi Google Earth Terrain View merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan informasi visual mengenai perbedaan kondisi ketinggian permukaan tanah di suatu lokasi tertentu. Nah, aplikasi Google Earth Terrain View dapat dilihat pada gambar B di samping. Adapun aplikasi Virtual Reality GIS merupakan contoh output delivery GIS lain yang dikembangkan oleh peneliti kesehatan pada College of London menggunakan perangkat lunak ArcGIS dari Esri. Nah, pada gambar di samping dapat dilihat aplikasi Virtual Reality GIS Kota London yang direpresentasikan dalam berbagai skala visualisasi. Aplikasi ini ditujukan untuk memvisualisasikan berbagai macam layer data yang digunakan pada model di mana data variasi polusi udara permukaan juga telah ditambahkan dalam model tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.